Yap, kita akan kembali melanjutkan kisah Yeu atau kerap kali dipanggil Yahao, yang pada cerita sebelumnya sebelum bertatapan langsung dengan Huang Zhen, ia terpaksa membeli 5 akun secara random karena akun-akun Yeu yang menjadi kekuatan utama sedang tidak bisa ia gunakan. Dari 5 akun baru yang ia dapatkan, dengan terpaksa Yeu harus menggunakan akun Kaisar Feng Wu, sosok immortal berjubah, kepala botak full armor yang terlihat sangat lemas karena mengalami depresi akibat kebotakan yang ia alami. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Setelah melihat perwujudan Yeu yang tengah mengaktifkan akun Kaisar Botak, Huang Zhen yang baru kali pertama melihatnya secara langsung tak kuasa menahan rasa gelinya. Ia tidak menyangka di usianya yang masih sangat muda, Yeu sudah mengalami kebotakan. Jadi sebagai pria tua, Huang Zhen merasa bangga karena masih mempunyai rambut yang panjang dan halus. Sedangkan di sisi lain, Xiao Chen hanya bisa memberikan support dari belakang. Ia tak akan mencampuri duel di antara Yeu melawan Huang Zhen nantinya. Ia juga sempat berpikir mengapa Yeu tiba-tiba saja berubah menjadi bentuk botak. Apakah itu merupakan kemampuan spesialnya? Ia benar-benar sangat tidak bisa memahami kemampuan asli Yeu. Sementara itu, atas ucapan Huang Zhen sebelumnya dengan nada yang lemas, Yeu pun menjawab ia tidak mau kalau musuhnya mengungkit-ungkit keadaan yang ia alami sekarang, serta menyelesaikan segala perkara lelucon yang terjadi di antara mereka. Di saat itu pula Huang Zhen langsung melepaskan aura yang terasa mencekam. Ia merasa cukup emosi, padahal ia sudah susah payah datang ke kota Kaige hanya untuk bertarung dengan Yeu. Namun Yeu hanya menganggap ini semua cuma lelucon saja, dan bahkan dari pancaran wajahnya tidak terlihat sedikit pun niatan untuk bertarung. Seakan-akan ia tidak tertarik dengan Huang Zhen. Yeu pun mengatakan jangankan dengannya, segalanya yang ada di seluruh dunia pun sudah tak lagi membuatnya tertarik sekarang. Ya, ini semua karena efek dari penggunaan akun Kaisar Botak yang membuat sikap Yeu ikut terbawa dalam keadaan depresi. Karena kata-kata sudah tidak lagi berguna, Huang Zhen pun langsung bergerak cepat mengambil tindakan untuk mengawali duel di antara mereka. Pria berlevel 240 ini pun melayangkan tinju cepat bertenaga kuat. Akan tetapi tinju kuat tersebut sama sekali tidak membuat Yeu bergeming sedikit pun. Dan karena dirasa masih belum cukup, Huang Zhen pun kembali melanjutkan serangan keduanya. Dan ini lebih serius dari sebelumnya, di mana tendangan darinya membuat Yeu agak sedikit bergeser mundur ke arah belakang. Namun faktanya, serangan buas yang begitu ganas dari Huang Zhen masih belum bisa menarik minatnya. Itu masih belum bisa membuat Yeu bangkit dari depresi kebotakan dan semangat untuk bertarung. Serangan tersebut juga hanya mengurangi 1% darah sang MC saja. Huang Zhen yang semakin panas pun kembali melayangkan serangan pukulan 2 tinju yang secara berkelanjutan dan membuat kepala botak Yeu bergerak kiri kanan dan itu terus berlanjut selama beberapa detik ke depan. Dari arah kejauhan, Xiao Chen sendiri merasakan angin dari tinju ganas Huang Zhen. Sebagai orang yang kuat, Xiao Chen pun mengakui apabila Huang Zhen ini merupakan orang yang benar-benar sangat kuat. Sedangkan Yeu nampak terlihat biasa-biasa saja, padahal ia sedang dipukulin habis-habisan. Tingkat resistensi dari bentuk botak Yeu yang terasa seperti di luar akal sehat ini membuat Xiao Chen terheran-heran melihatnya. Dan baginya menonton pertunjukan yang sangat menghibur semacam ini sangat terasa kurang lengkap tanpa ditemani sebotol anggur orang utan. Tanganku sudah mulai berasap, tapi kau sama sekali belum membuat pergerakan yang berarti. Sebenarnya siapa kau ini? Ucap Huang Zhen sambil menghentikan pukulan beruntunnya. Yeu pun menjawabnya cukup simpel dengan mengatakan sudah jelas kalau dia ini cuma orang botak. Pukulan beruntun Huang Zhen hanya mengurangi darahnya sekitar 5% saja. Huang Zhen sendiri padahal mengeluarkan tenaga penuhnya dalam serangan tersebut. Dan menurut pria tua rambut putih ini, mungkin tidak ada orang lain lagi di belahan bumi manapun yang sanggup untuk melampaui kekuatan fisik Yeu. Di lain hal, Huang Zhen juga menganggap apabila Yeu ini sama sepertinya di masa lalu. Karena tidak bisa menemukan orang yang sepadan untuk bisa diajak bertarung, pada akhirnya ia jatuh dalam kehampaan dan kesepian yang tidak berujung. Dan itu pula sebab mengapa Yeu nampak terlihat amat sangat tertekan. Itu semua karena ia sudah menjadi yang tak terkalahkan. Tidak. Aku tidak kesepian atau apapun. Aku seperti ini karena terus menyalahkan diriku sendiri yang tidak bisa menjaga rambutku. Dan ini sangat membuatku depresi. Dan itu tidak ada hubungan apapun dengan yang lainnya, ungkap Yeu dengan kepalanya yang memantulkan kilauan esensi cahaya matahari.
Tentu hal tersebut membuat Huang Zhen sangat tercengang, karena bagaimana mungkin bisa seorang petarung yang mempunyai tubuh fisik mengerikan seperti Yeu bisa jatuh karena masalah sepele semacam itu. Dan bahkan karena kebotakan yang dia alami membuat hatinya rapuh seperti kaca yang tipis. Itu benar-benar sangat aneh. Menurut Yeu, orang-orang dengan rambut lebat seperti Huang Zhen takkan pernah mengerti betapa sakit rasanya mengalami kebotakan. Apalagi kebotakan yang ia alami sekarang karena kelalaiannya sendiri yang kurang menjaga serta merawat rambut pada saat-saat normal dahulu. Karena sudah seperti ini, Huang Zhen pun akan memakluminya. Toh setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Namun satu hal yang takkan berubah baginya, di mana ia akan berjuang sekuat tenaga dalam duel agar bisa menjadi yang terkuat di dunia. Di saat itulah tubuh yang sebelumnya telanjang dada langsung terlapisi dengan armor tempur yang tentunya akan menambah kekuatan Huang Zhen semakin powerful. Di arah lain, Xiao Chen pun sama sekali tidak menduga ternyata dalam pertarungan sebelumnya Huang Zhen hanya menggunakan kekuatan polosan tanpa bantuan equipment apapun. Dan setelah mengenakan baju tempurnya, kekuatan Huang Zhen semakin melambung. Ini membuatnya khawatir kepada Yeu yang mungkin takkan bisa menandinginya. Mulai dari sini Xiao Chen memutuskan akan langsung ikut membantu jika Yeu benar-benar berada dalam masalah. Huang Zhen setelah memakai armornya pun bergerak dengan semangat membara ke arah Yeu. Dan dalam hitungan sepersekian detik saja, tiba-tiba saja Huang Zhen telah mendaratkan pukulan tinju berapi menyakitkan tepat di dada Yeu. Bukan hanya sangat kuat, pukulan keras Huang Zhen bahkan menyebabkan retakan-retakan dan merobek ruang di udara. Retakan-retakan di ruang udara tersebut kemungkinan berasal dari set equipment sarung tinju yang ia gunakan, yang merupakan sebuah senjata tingkat dewa. Pukulan luar biasa tersebut juga membuat sang kaisar botak sedikit mengeluarkan darah dari mulutnya. Akan tetapi tidak berhenti sampai situ saja. Huang Zhen dengan beringas kembali melancarkan hentakan cepat dari tinju Gen Halilintar yang membahana, yang menghempaskan Yeu ke arah retakan celah udara yang terbuka dengan lebar. Yeu yang terhempaskan pun terus terbang dan terkirim ke dunia paralel. Meskipun sudah menggunakan akun si kaisar botak, namun ia masih bisa merasakan sakit yang luar biasa dari pukulan Huang Zhen. Rasa sakitnya terasa seperti disayat-sayat oleh ribuan bilah pisau. Dan pada akhirnya Yeu yang kembali dari dunia paralel langsung terjatuh ke atas permukaan tanah dengan keras. Sempat dijelaskan oleh Huang Zhen bahwa sarung tinju yang ia kenakan disebut sebagai senjata pengekang dewa, di mana sarung tinju ini dapat membuka ruang paralel, dan bagi siapapun yang dipaksa masuk ke dalamnya akan langsung dihancurkan oleh suatu mekanisme khusus. Oleh karena itulah ia sangat tidak menduga apabila Yeu benar-benar mampu melawan mekanisme dunia paralel dan bahkan bisa kembali secara hidup-hidup. Itu menunjukkan apabila kekuatan fisiknya benar-benar tiada tara. Huang Zhen yang menyadari fakta tersebut tidak sedikit pun merasa gentar, dan justru malah sebaliknya ia merasa tambah bersemangat karena harus melawan orang yang sangat kuat. Itu menyakitkan tahu. Ungkap Yeu yang langsung bangkit dari permukaan tanah. Pukulan luar biasa Huang Zhen sebelumnya hanya menurunkan seperempat dari total keseluruhan darah sang MC. Setelah sekian lama tidak merasakan sakit, pada akhirnya sekarang si kaisar botak bisa kembali merasakan sakit di tubuhnya. Dan rasa sakit tersebut telah menutupi dan membuatnya melupakan depresi akan kebotakan yang dialaminya. Di saat Huang Zhen sedang kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, Yeu yang mulai diselimuti energi-energi gelap pun mengatakan, "Ayo, lanjutkan pertarungan kita dan berikan rasa sakit yang lebih dari ini. Karena jika tidak, kau harus mokat." Huang Zhen yang menyaksikan apabila Yeu nampaknya akan mulai melakukan pergerakan sontak memasang kuda-kuda. Ia mau melihat apakah Yeu ini mempunyai kekuatan super lain selain tubuh fisiknya yang sangat di luar nalar. Hingga akhirnya rasa penasaran pria ini pun terbayarkan tatkala Yeu mendaratkan pukulan super kilat yang membuat tubuhnya terpental ke udara. Namun serangan Yeu masih belum usai. Yeu kemudian terbang dengan cepat ke arah balik punggung Huang Zhen dan kembali melayangkan pukulan. Ia terus melanjutkan metode serangan seperti ini dan ia tidak membiarkan tubuh Huang Zhen terjatuh ke tanah. Menyaksikan betapa mengerikannya aksi Yeu kala itu, Xiao Chen pun bertanya-tanya apakah Yeu ini menyerang Huang Zhen di udara sampai mokat seperti ini. Memiliki kekuatan fisik, kecepatan, serta kekuatan di luar nalar semacam ini, rasa-rasanya Yeu seperti sosok yang berasal dari dimensi yang benar-benar berbeda, pikirnya.
Sambil terus membombardir Huang Zhen dengan serangan yang beringas, Yeo mengatakan apabila Huang Zhen harus memperlihatkan kemampuan yang lebih dan memberinya rasa sakit yang lebih pula. Karena jika tidak, maka Yeo akan menuntaskannya sampai di titik ini saja. Pukulan terakhir Yeo pun diakhiri dengan tubuh Huang Zhen yang terhempaskan ke arah bebatuan, yang juga harus hancur berkeping-keping karena terhantamkan tubuh Huang Zhen yang terbebani oleh serangan Yeo. Dalam kondisi nyaris kritis, pria tua ini pun kembali bangkit. Segala kengerian yang ditimbulkan dari perbedaan kekuatan yang sudah lama sekali tidak ia rasakan kembali muncul. Namun ia sama sekali tidak akan mundur. Sebaliknya, Huang Zhen menganggap perbaku hantaman ini menjadi tambah menarik. Huang Zhen juga berterima kasih kepada MC karena sudah mengembalikan rasa takut akan kematian untuknya. Dan ini merupakan kesempatan untuk bisa tumbuh menjadi lebih kuat lagi, ungkap Huang Zhen sambil mengeluarkan potion pemulih darah. Menjadi lebih kuat? Apa artinya? Tanya Yeo yang dalam keadaan pengaruh sikap Kaisar Botak. Ya, mungkin bagi si botak ini kekuatan sudah bukan lagi apa-apa, tapi bagi Huang Zhen, kekuatan berada di atas segalanya. Huang Zhen juga meminum potion dan dalam sekejap mata, ia langsung kembali ke kondisi primanya. Selama hidup, Huang Zhen pun belum pernah sekalipun mengkonsumsi pemulih darah di tengah-tengah pertarungannya. Tapi agar duel di antara mereka tetap berlanjut, ia takkan sungkan-sungkan untuk meminumnya. Dan kemudian pertarungan pun kembali berlanjut dengan terjadinya benturan dari serangan-serangan penuh dari kedua belah pihak. Pukulan-pukulan mereka yang berkecepatan tinggi menjadi sebuah duel di antara petarung level tinggi yang amat sangat jarang-jarang terjadi di zona barat daya. Walaupun Yeo nampak terlihat masih mendominasi arah jalannya pertempuran karena kekuatannya yang sangat tinggi, namun Huang Zhen mampu mengimbangi kecepatan Yeo secara berkala dan terus mengalami perkembangan di tengah-tengah pertarungan. Apakah kemampuan Huang Zhen ini sebenarnya tidak terbatas? Tunggu, ungkap Xiao Chen yang merasakan adanya kejanggalan dengan Yeo. Ya, Huang Zhen juga menyadari apabila kecepatan serta kekuatan Yeo semakin lama semakin melemah. Apakah kegigihan anak muda sepertimu kalah dengan orang tua sepertiku? Ungkap Huang Zhen sambil sedikit tertawa. Sedangkan Yeo yang mulai menunjukkan gelagat aneh mendapatkan nada peringatan dari sistem, di mana sistem mengatakan bahwa kekuatan negatif dari akun Kaisar Feng Wu semakin bertambah dari waktu ke waktu. Dan apabila Yeo terus memaksa menggunakan akun ini, maka kesadaran Yeo akan terkikis sepenuhnya. Sistem pun memastikan apakah Yeo akan terus mengaktifkan akun tersebut dan menanggung konsekuensi dari penggunaan akun super kuat ini. Dengan kesadarannya yang bisa dilahap oleh Kaisar Botak, kapan saja Yeo pun berpikir bahwa ia tidak bisa beralih. Mengingat kondisi Huang Zhen yang sedang dalam mode powerful, Yeo bisa langsung mokat jika ia menonaktifkan akun Kaisar Botak. Jadi mau tak mau ia akan mencoba bertahan lebih lama lagi dan berharap kepada satu jurus ultimate-nya, satu pukulan untuk menentukan hasil akhir dalam duel tersebut. Dalam pertarungannya, Yeo yang dalam keadaan melemah terus-menerus dihujamkan pukulan berantai oleh Huang Zhen. Pria tua ini sekarang merasa sangat puas karena sudah lama sekali ia tidak menggunakan tinjunya untuk melawan orang yang sangat kuat. Sambil terus memukul Yeo, ia pun bertanya apakah pukulan berantai yang ia lakukan terasa sakit dan sudah mengobati rasa depresi akan kebotakannya. Tidak, itu tidak cukup. Ini sudah tidak menarik lagi. Dan aku akan mengakhiri semua ini dengan satu pukulan, balas Yeo sambil memancarkan kekuatan menggelegar yang menggetarkan area sekitar. Huang Zhen yang merasa masih diremehkan lanjut bergerak cepat ke arah sang MC yang terbang mengudara. Tapi di saat itu pula tepat di depan matanya muncul tangan kepalan tinju berukuran jumbo, di mana tinju dahsyat yang secara telak terdaratkan kepada Huang Zhen mengempaskan tubuhnya ke arah bumi. Dari arah yang tak jauh dari medan pertempuran, Xiao Chen yang menyaksikan jurus ultimate Yeo hanya bisa terperangah. Kekuatan yang kini ia lihat sudah benar-benar di atas level dari kata-kata tidak masuk akal. Setelah terkena jurus ultimate tersebut, Huang Zhen dengan tubuh lemah dan kritisnya kini terkapar di atas permukaan tanah. Meskipun sudah mengerahkan segenap kekuatan, faktanya ia masih belum sanggup untuk dapat mengeksekusi Yeo. Tapi ia sama sekali tidak menyesal harus berakhir di tangan orang kuat sepertinya. Di sini Huang Zhen juga berharap agar Yeo segera mengeksekusinya dan mengakhiri duel di antara mereka. Akan tetapi Yeo terlihat tidak bergerak sedikit pun. Bukan karena ia merasa kasihan dengan musuhnya, tapi itu dikarenakan sekarang tubuhnya sudah benar-benar terkikis dan ia tidak bisa menggerakkan lagi tubuhnya. Bahkan kesadarannya akan segera terlahap oleh akunnya sendiri.
Sistem pun turut menjelaskan apabila tubuh Yeu sudah terkikis 100% oleh akun tersebut, sedangkan tingkat kesadarannya telah terkikis sebanyak 95% dan kontrol sistemnya sudah menghilang. Jadi sistem sekalipun tidak akan mungkin bisa membantunya dalam kondisi yang ia alami. Sementara itu Huang Zhen yang merasa dirinya mendapatkan belas asih dari Yeu merasa tidak sudi. Ia lebih memilih mati dalam pertempuran tanpa menerima pengampunan dari lawan. Oleh karena itulah untuk meladeni Yeu ia akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Meskipun ia harus mengorbankan kultivasi yang sudah ia kembangkan semasa hidupnya. Di sini Huang Zhen mengaktifkan Liquid Magic Crystal level dewa yang setelah digunakan memungkinkannya untuk dapat mengkonsumsi level dan basis kultivasi miliknya sendiri, sehingga ia bisa mendapatkan kekuatan di luar batasan dan bertransformasi ke bentuk Crazy God. Namun ia hanya bisa melayangkan satu pukulan yang begitu membahana. Setelah bentuk tubuhnya bertransformasi tanpa basa-basi, sebuah tinju dengan energi padat yang terkonsentrasi di satu titik pun langsung cetar terdaratkan ke arah Yeu, sehingga ia terkena tekanan damage yang begitu besar. Namun kabar baiknya, berkat pukulan tersebut jugalah pada akhirnya akun Kaisar Botak merasakan sakit yang luar biasa. Trauma eksternal tersebut menyebabkan Yeu kembali mendapatkan kendali penuh atas sistem akun tersebut. Setelah mendapatkan kesadarannya, ia pun dengan sigap lantas menonaktifkan akun Kaisar Feng Wu agar ia tidak kembali kehilangan kesadarannya. Dalam kondisi kelelahan fisik dan mental, akhirnya Yeu pun terjatuh tergeletak dalam keadaan tak sadarkan diri. Di sisi lain Huang Zhen pun tertawa puas setelah berhasil mengalahkan Yeu. Namun ia sendiri terlihat dalam kondisi memprihatinkan, di mana tubuh-tubuh berototnya sekarang sudah mengering dan ia sudah kehilangan seluruh kekuatan yang ia bangun selama ini. Tubuh jompo yang tak kuat menahan beban atas tubuhnya sendiri itu pun tak lama setelahnya ikut jatuh dan terkapar dalam keadaan kritis, dan hanya tersisa 1% darah saja yang ia miliki. Di arah lain, Xiao Chen pun menghela nafas setelah melihat perbakuhan taman dari dua orang petarung gila yang akhirnya selesai juga. Untungnya aku bukanlah tipikal orang yang suka mempertaruhkan nyawa, ungkapnya. Dan tak berselang lama muncullah beberapa mobil di tempat kejadian perkara. Xiao Chen menyadari dari logo mobil-mobil tersebut itu adalah kepunyaan dari grup Huang Zhen. Diikuti dengan Ling Yuan yang turun dari salah satu mobil sambil dikawal oleh beberapa bodyguard di sampingnya. Wanita ini juga menyuruh Xiao Chen untuk segera menyingkir dan menyerahkan Yeu kepadanya. Jika Xiao Chen menyerahkan Yeu, maka wanita ini akan membayarnya dengan beberapa uang. Ling Yuan nampaknya sadar kalau paman-paman seram bercodet ini bukanlah orang sembarangan. Oh, kau ingin menyuapku dengan uang? Bayaranku tidak murah loh. Dengan segala aset yang telah dikumpulkan dan setelah dihitung-hitung, Ling Yuan pun akan memberinya 100 juta dan itu merupakan harga tertinggi yang bisa ia berikan. Sebelum menyetujuinya, Xiao Chen pun bertanya apakah hidup Yeu ini sangat berharga, sehingga Ling Yuan mesti menggunakan cara apapun untuk dapat menghabisinya. Atas pertanyaan tersebut, Ling Yuan pun membenarkannya, dan sebelum ia bisa menghabisi sang MC, ia tak akan bisa tidur dengan pulas, ujarnya. Beberapa pengawal Ling Yuan yang tidak tahan melihat bosnya akan menyerahkan banyak uang kepada seseorang yang cuma berlevel 25 tersebut mengambil inisiatif untuk menyerang. Menurut mereka, pria berambut putih tersebut cuma berpura-pura kuat saja. Karena butuh dikasih paham, Xiao Chen pun kemudian melakukan sabetan pedang cepat ke arah atas kepala mereka sebagai tanda peringatan. Meskipun tidak diarahkan kepada para orang-orang ecek-ecek tersebut, namun sabetan Xiao Chen sudah cukup untuk membuat mereka semua ngeri. Sambil berkeringat dingin, mereka pun langsung meminta maaf atas tindakan mereka yang terlalu gegabah. Setelah menyaksikan kekuatan Xiao Chen, tangan kanan Ling Yuan pun menyarankan untuk tetap melanjutkan sesi negosiasi. Sebab pria di hadapan mereka ini sangat sulit untuk bisa difahami dan tidak boleh sampai diprovokasi. Dan atas negosiasi yang diberikan Ling Yuan sebelumnya, setelah menimbang-nimbang dengan seksama, hitung-hitung buat beli anggur dan wanita, Xiao Chen pun akhirnya menyepakati 100 juta yang akan diberikan. Semua orang di sana pun langsung dibuat terkejut melihat Xiao Chen yang dengan mudahnya langsung menyetujuinya. Dalam pikiran Ling Yuan, meskipun uang 100 juta ini sangat berharga baginya, tapi asalkan ia bisa menghabisi Yeu, maka itu semua akan setimpal. Hingga akhirnya 100 juta pun dengan cepat masuk ke dalam rekening Xiao Chen. "Hardy, cepat bawa Yeu," teriak Ling Yuan. "Siap, bos," balas Hardy. "Eits, tunggu dulu," saut Xiao Chen. "Hei, apa yang kau lakukan? Kau kan sudah menerima uangnya," tanya Hardy. Dan ternyata Xiao Chen menerima uang 100 juta tersebut bukan untuk memberikan Yeu, akan tetapi memberikan Huang Zhen, sang bos besar pendiri grup Huang Zhen. Sedari awal, Ling Yuan sendiri tidak menyadari apabila pria sekarat dengan tubuh yang hanya tinggal tulang belulang dan terkapar di sana merupakan Huang Zhen yang bentuknya sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Dan dalam situasi seperti sekarang, Huang Zhen sudah tidak lagi berperan dalam tujuan Ling Yuan. Oleh karena itulah wanita ini sudah tak lagi peduli dengannya.
Selain itu, Huang Zhen jugalah sosok yang sudah meninggalkan ibu serta Ling Yuan sedari kecil yang menyebabkan ibunya menjadi lebih cepat menerima kematiannya. Jadi baginya sosok ayah ataupun Huang Zhen sudah benar-benar tidak berarti lagi. Di saat Ling Yuan menggeramkan giginya karena terlalu jengkel mengingat perbuatan Huang Zhen, dari arah lain Ye Wu pun kembali tersadar. Ia baru mengetahui fakta apabila Huang Zhen ini adalah ayah kandungnya. Meskipun benar apabila Huang Zhen seperti orang jahat dari cerita Ling Yuan, akan tetapi menurut Ye Wu perbuatan Ling Yuan ini sangat kejam karena ia ingin membuang keluarganya sendiri seperti ini. Kau tidak tahu apa-apa tentang kehidupanku, dan karena kau jugalah semua yang sudah kucapai dalam hidup ini hancur berantakan, Ye Wu, ucap Ling Yuan yang kemudian berlari ke arah Ye Wu dan berniat untuk menghabisinya dengan tangannya sendiri. Melihat aksi barbar Ling Yuan dari arah belakang, Xiao Chen bersiap melepaskan pedangnya dari sarungnya untuk menyabet Ling Yuan dengan cepat. Namun siapa sangka, siapa duga, yang lebih dulu menancapkan senjatanya kepadanya adalah Yin Huan, sang bidadari mogong yang kemunculannya sama sekali tidak terprediksi. Hardy yang melihat bosnya diserang secara gerilya pun tidak bisa tinggal diam begitu saja. Tapi di saat ia bergerak ke arah Yin Huan, ia juga harus terpental oleh sabetan pedang yang muncul secara tiba-tiba pula, di mana sabetan tersebut dilepaskan oleh sang ketua tim mogong Ji Wangchuan, yang juga menyuruh Hardy untuk tidak usah melawan supaya tidak ikut tewas dengan sia-sia di tempat tersebut. Nampak terlihat level Ji Wangchuan juga sudah meningkat dengan pesat, dari yang sebelumnya 120-an jadi 170. Itu semua berkat pelatihan khusus yang diterima olehnya. Tapi bukan hanya ketua mogong saja, akan tetapi semua kelompok tim mogong pun sudah mengalami banyak kenaikan level, dan mereka juga ikut dalam misi penyelamatan Ye Wu kali ini. Ling Yuan yang kini dalam keadaan sekarat sama sekali tidak bisa menduga-duga jika tim mogong berada di kota Kaige yang berada di sekitar hutan belantara. Dan tentunya misi penyelamatan ini dipelopori oleh salah satu pemegang saham utama Hanmo yang sangat merindukan sang MC. Ya, siapa lagi kalau bukan Mo Keur. Menurutnya sudah menjadi kewajiban bagi tim mogong untuk melindungi Ye Wu yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama terbesar di Hanmo. Ling Yuan yang kini juga sudah tidak mampu berbuat banyak, hanya bisa menuangkan dendamnya ke dalam sebuah kalimat kutukan untuk Ye Wu. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Yin Huan kembali menanamkan senjatanya kepada wanita berkacamata tersebut, hingga akhirnya ia pun tewas di tanah kota Kaige ini. Di sini Hardy yang sudah bersumpah setia menjadi pedang Ling Yuan pun memberontak dan menghunuskan pedangnya ke arah Yin Huan yang telah membunuh bosnya. Tapi naas, ia juga tidak memiliki kesempatan untuk bisa menunaikan tanggung jawabnya sebagai pedang Ling Yuan, dan ia pun harus berakhir di tempat yang sama. Sambil menatap ke arah Ye Wu, Ji Wangchuan pun sempat merasakan ketidakngertian akan Ye Wu yang bisa-bisanya menjadi kuat sekali. Dan insiden barusan mengakhiri petualangan Ye Wu dalam pergolakan yang terjadi di kota Kaige. Dan selanjutnya, waktunya untuk kembali ke zona aman barat daya. Selesai bertarung habis-habisan melawan Huang Zhen pada pertempuran final di kota Kaige, Ye Wu yang kelelahan secara fisik kemudian tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Dan di saat ia membuka kedua matanya, ia sudah berada di sebuah rumah sakit di dalam zona aman pertama. Rumah sakit yang ia inapi ini terdapat di dalam kantor pusat grup Hanmo. Ada pula Yin Huan yang nampak sedang tertidur karena selalu berada di sana untuk menjaga MC pada saat ia tak sadarkan diri. Setelah insiden-insiden yang terjadi sebelumnya, meskipun ia berhasil selamat, akan tetapi sekarang Ye Wu sadar apabila dirinya masih membutuhkan orang-orang di sekitarnya dan tidak bisa bertarung sendirian seperti sebelumnya. Di saat Ye Wu bermaksud untuk menyelimuti Yin Huan yang kala itu sedang bobo, wanita tersebut pun tiba-tiba terbangun. Ia juga menyuruh Ye Wu untuk kembali rebahan dan kembali memulihkan dirinya yang masih dalam kondisi lemah. Akan tetapi Ye Wu yang sudah tertidur selama 3 hari merasa dirinya sudah kembali prima dan bisa kembali beraktivitas lagi seperti sedia kala. Namun tetap saja wanita blonde ini masih tetap khawatir. Ia pun merasa sedikit menyesal karena tidak bisa banyak membantu pada saat Ye Wu bertarung sendirian di kota Kaige. Selain itu, Yin Huan juga merasa insecure dengan Nona Mo
yang dengan sigap langsung mengirim pasukan inti Mogong ke hutan belantara di saat ia tahu kalau Yew pergi seorang diri ke sana, berbeda dengan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk menenangkan wanita blonde ini, Yew pun mengatakan kalau semua yang terjadi sebelumnya itu karena dirinya sendiri yang terlalu gegabah beraksi seorang diri. Tapi yang paling penting ia bisa kembali tanpa kehilangan tangan ataupun kaki. Sambil menyaksikan terbitnya sang mentari, Yew juga bertanya kepada Yin Huan terkait keberadaan paman-paman bercodet yang bersama dengan dirinya di kota Kaige. Dari jawaban Yin Huan didapati apabila paman-paman bercodet tersebut ikut kembali bersama tim Mogong ke zona aman. Tapi setelah tiba di zona aman, orang tersebut secara tiba-tiba menghilang entah kemana. Namun terdapat beberapa laporan yang mengatakan bahwa ada seorang pria yang punya banyak uang di klub malam zona pertama. Dan kemungkinan besar orang tersebut adalah paman bercodet yang dipertanyakan oleh Yew. Loh, dari mana dia mendapatkan banyak uang? Apakah mungkin itu ia dapatkan dari menipu Ling Yuan? Ah, sudahlah, pikir Yew. Selain Xiao Shen, Yew juga menanyakan keberadaan Pak Tuali yang ia utus sebagai mata-mata Huang Zheng. Dan diketahui Pak Tuali ditemukan di dalam salah satu mobil pasukan Huang Zheng dalam keadaan luka parah. Tapi Pak Tuali sudah mendapatkan perawatan setelah Nona Mo membawanya ke zona aman. Dan dia juga akan segera pulih sebentar lagi. Namun yang lebih memprihatinkan adalah kondisi dari Pak Tua yang satunya lagi, dan yang dimaksud Yin Huan di sini adalah Huang Zhen. Pada awalnya Nona Mo mau melemparkan Huang Zhen ke hutan belantara begitu saja. Akan tetapi sebelum kehilangan kesadarannya dan dalam keadaan kebingungan, Yew meminta untuk menyelamatkan Pak Tua tersebut. Oleh karena itulah Nona Mo juga membawanya dan memberikan perawatan kepadanya. Tapi karena kondisinya yang sudah tidak bisa diselamatkan, kemungkinan besar Huang Zhen takkan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dan kemudian Yew pun pergi bersama dengan Yin Huan ke tempat di mana Pak Tua tersebut mendapatkan perawatan. Meskipun telah hampir tewas, Nona Mo sama sekali tidak mengendorkan kewaspadaan. Ia menjaga Huang Zhen dengan menurunkan banyak pasukan militer tepat di arah pintu masuk. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya Huang Zhen merupakan sosok legendaris yang sangat ditakuti di masa lalu. Di sini Yin Huan tidak ikut masuk dan cuma Yew saja yang masuk. Setelah masuk ke dalamnya, nampak terlihat tubuh Huang Zhen yang masih belum sadarkan diri mendapatkan perawatan yang cukup ekstrim. Yew yang berada di sisinya pun mengatakan kalau dirinya menyelamatkan Pak Tua ini secara tidak sengaja. Tapi setidaknya untuk sekarang Yew akan memberikan Huang Zhen tewas dengan cara yang layak. Dalam momen-momen tersebut, Huang Zhen menggunakan seluruh energi yang tersisa di dalam tubuhnya untuk mengatakan beberapa bait kalimat kepada Yew. Ia mengatakan bahwa keinginan semasa hidupnya kini sudah tercapai. Bertarung dengan orang kuat seperti Yew seakan-akan menjadi sebuah hadiah besar yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan ia merasa sangat senang mendapatkan akhir seperti ini. Ia juga memberikan Yew sebuah kunci penyimpanan gudang harta yang selama ini sudah ia kumpulkan semasa hidupnya. Walaupun bukan uang, namun terdapat banyak barang-barang berguna yang bisa Yew manfaatkan untuk menambah kekuatannya. Huang Zhen tidak peduli akan fakta yang terjadi di mana Yew inilah orang yang sudah menghabisi kedua putranya serta grup Huang Zheng yang telah lama ia dirikan. Karena itu semua sudah ia buang. Harta ataupun keluarga tidak berarti lagi untuknya karena Pak Tua ini hanya mengejar pertarungan yang menegangkan. Dan itu semua sudah ia dapatkan dari Yew. Hingga akhirnya Pak Tua ini pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sambil berjalan pergi ke arah pintu luar, Yew sempat berpikir meskipun Huang Zhen seorang penjahat, akan tetapi ia berbeda dari yang lainnya karena ia sangat berpegang teguh pada pendiriannya. Jadi Yew akan selalu mengingat nama Huang Zhen sebagai salah satu sosok kuat yang pernah ia hadapi. Dan kemudian Ketua Ji juga datang untuk menyampaikan laporan bahwa akan ada rapat Dewan Direksi yang segera dilaksanakan di mana Yew mesti ikut andil di dalamnya. Sementara itu Yin Huan diberikan amanat untuk memakamkan Huang Zhen yang sudah tewas. Sambil melirik ke arah Yew, Ketua Ji pun berpikir sebelumnya Yew sudah semakin dekat dengan Yew setelah meningkatkan kekuatannya dengan metode latihan khusus. Tapi nyatanya perbandingan di antara mereka malah semakin jauh di saat ia mengetahui apabila MC sudah mengalahkan Wu Ji, bahkan Huang Zhen yang berlevel 240. Lalu dengan cara seperti apa lagi agar aku bisa mengejarnya, pikir Yew. Di sini Wes melaporkan jika si Ketua Ji ini sedang memancarkan berbagai macam perasaan yang campur aduk ke arah Yew. Itu berisikan kemarahan, kecemburuan, rasa pasrah, dan masih banyak lagi sehingga Wes tidak bisa membaca niat Ketua Ji yang sebenarnya. Menurut Yew, meskipun orang itu terlihat cukup rumit, namun sebenarnya sifatnya sangat simpel dan mirip dengan Huang Zhen yang mempunyai fatwa bahwa kekuatan di atas segalanya.
Sesaat setelah join ke dalam rapat, Yeu lantas meminta maaf atas perbuatannya yang sudah merepotkan banyak pihak dalam insiden kota Kaege yang mestinya itu merupakan masalah pribadinya sendiri. Namun Moki menampiknya karena menyelamatkan Yeu adalah sebuah bayaran yang kecil mengingat ia sendiri adalah pemegang saham utama di grup Hanmo. Selain itu, Yeu juga dianggap melakukan pencapaian yang besar dengan mengalahkan Wuji. Karena bagi grup Hanmo, sosok Wuji sendiri merupakan duri yang terdapat di zona barat daya, di mana Wuji yang menguasai sekitar hutan belantara telah menghalangi rute perdagangan kota dengan zona lain. Dan sekarang masalah tersebut sudah benar-benar dilenyapkan. Jadi tindakan Yeu kali ini akan segera membawa perubahan yang besar di masa mendatang. Sebagai pimpinan grup Hanmo, Mozun juga berniat untuk merekonstruksi kota Kaege menjadi zona aman barat daya kedua. Dan ini akan menjadi sebuah terobosan baru untuk mengembangkan grup Hanmo di masa mendatang. Dan zona aman kedua ini akan dipegang oleh Yeu sebagai pemimpinnya. Itulah tujuan utama Mozun dalam penyelenggaraan rapat dewan kali ini. Mozun juga meminta kepada para dewan untuk memberikan suara dengan mengangkat tangan mereka bila setuju dengan rencana memperluas zona barat daya dan menjadikan Yeu sebagai pimpinan yang baru nantinya. Setelah para dewan yang bersangkutan saling merembukan pikiran mereka masing-masing, pada akhirnya semua orang yang menghadiri rapat pun mengangkat tangan mereka, yang menunjukkan apabila semua orang sudah setuju atas rencana memperluas wilayah zona aman barat daya dan membuat Yeu menjadi pimpinan di cabang zona aman tersebut. Yeu pun merasa sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan untuknya, dan menurutnya ekspansi zona aman seperti ini merupakan sebuah terobosan baru yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Dan karena ini merupakan langkah yang sangat besar, Yeu pun mengajukan sebuah rencana yang bahkan lebih besar lagi. Ia mengusulkan untuk menghubungkan zona barat daya utama dengan zona barat daya kedua untuk menggambarkan batas yang luas, dengan membuat pos-pos pertahanan yang menjadi rute perjalanan yang menghubungkan kedua zona tersebut, membunuh semua monster yang berkeliaran di sekitar zona jangkauan area, dan membawa para pengungsi ke dalamnya demi memberikan perlindungan kepada mereka. Dan sebagai langkah finalnya membuat kedua zona aman tersebut menjadi zona super aman dengan cakupan skala yang lebih luas. Dengan cara ini maka sumber daya dari seluruh zona aman barat daya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan zona super aman dengan cara yang pesat, sehingga mereka mampu menyandingi keberadaan dari zona timur. Usulan Yeu ini merupakan rencana yang sangat besar dan membuat para peserta rapat bertanya-tanya apakah ide gila ini benar-benar bisa dilakukan. Pada awalnya mereka hanya berniat untuk membuat kota Kaege menjadi zona aman satelit untuk zona utama, tapi mereka tidak menyangka kalau Yeu berniat untuk menghubungkan keduanya. Rencana Yeu ini sangat berani dan tentunya takkan mudah untuk menerapkannya. Sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih jauh, Moki pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada MC. Untuk membangun zona super aman seperti yang diusulkan Yeu, yang paling utama adalah rute lintas perjalanan dengan tingkat keselamatan penuh yang menghubungkan kedua zona tersebut. Pembangunan basis stasiun pangkalan khusus, transportasi logistik, jalur komunikasi, dan jalur udara yang aman. Di luar pembangunan wilayah untuk para pengungsi dari hutan belantara serta pembersihan monster. Maka setelah dihitung-hitung, angka yang harus mereka bayar untuk mewujudkannya yaitu sekitar 800 miliar. Di mana angka tersebut bahkan lebih besar dibandingkan membuat zona aman mereka yang hanya mengeluarkan sekitar 200 miliar dalam waktu 100 tahun. Itu baru uang yang mesti dikeluarkan, belum lagi berurusan dengan monster liar dan dungeon liar. Bahkan setelah semua itu sudah dibereskan, akan ada kemungkinan munculnya monster baru yang tiba dari dalam portal, serta tanah berkabut yang kemunculannya sangat random. Hal ini membuktikan bahwa usulan Yeu semakin sulit untuk dapat diterapkan. Selain itu terkait dengan hubungan zona barat daya dan timur, meskipun bisa dianggap keduanya memiliki hubungan netral, namun karena zona timur lebih kuat, biasanya zona barat daya lah yang akan lebih menderita dalam sebuah kontrak perdagangan. Dan dengan membangun zona super aman sudah pasti akan menarik perhatian orang-orang dari zona timur, dan takutnya akan terjadi bentrokan di antara kedua belah pihak. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang Yeu harus pastikan bisa menjawabnya kalau dia mau membuat zona super aman. Yeu sendiri sudah memiliki jawaban atas semua perihal tersebut. Ia bahkan meminta kepada yang lainnya untuk menanyakan hal lain supaya dia bisa menjawabnya sekaligus. Di arah lain atas usulan berani Yeu, seperti biasa Nona mau percaya kepada Yeu dan dia menyetujui rencana tersebut tanpa syarat apapun. Patanisi dan Dewan Gendut juga akan mendukung Yeu. Walaupun niatan besar tersebut seperti sebuah khayalan, tapi mereka percaya kepada Yeu yang sudah kerap kali membuat suatu hal yang mustahil menjadi kenyataan. Dan untuk menghilangkan keraguan semua orang dari ketidaktahuan mereka akan wilayah sekitar hutan belantara yang seluk-beluknya masih belum diketahui selama beberapa ratus tahun terakhir, Yeu pun mengeluarkan sebuah peta yang dengan jelas menandai banyak lokasi seperti dungeon liar, sumber daya,
habitat para monster, serta informasi lainnya yang sangat spesifik. Dan dengan memanfaatkan peta ini, mereka bisa memilih rute aman dan membuat jalur penghubung yang terhindar dari habitat koloni monster liar, membangun jalur transportasi serta stasiun pangkalan komunikasi di jalur yang sudah ditentukan, dan secara bertahap memperluas area sekitar. Cukup membersihkan sedikit monster yang muncul di hadapan serta menaklukkan beberapa dungeon yang terdapat di tengah-tengah jalur yang ditentukan. Masalah soal uang, solusinya bisa didapati dari hutan belantara. Meskipun hutan belantara menggambarkan wilayah yang berbahaya, namun terdapat kekayaan yang sangat besar yang masih tersembunyi di dalamnya, dan itu cukup untuk mengatasi masalah keuangan. Presentasi Yew membuat semua orang terkaget-kaget. Peta yang ia tunjukkan sangat detail, dan bahkan terdapat lebih banyak info daripada peta rahasia yang dibuat oleh grup Hanmo. Apalagi dari peta tersebut juga terlihat banyak sekali sumber daya yang sangat melimpah dan masih belum mereka ketahui. Tapi yang lebih penting, apakah isi di dalam peta tersebut benar-benar bisa dipercaya? Oh iya, sudah pasti ini bisa dipercaya, karena bagaimanapun juga peta ini dibuat oleh sosok petualang legendaris Muei, ungkap Yew. Karena ini merupakan mahakarya yang dibuat oleh Muei, Mozun pun sangat mempercayai isi di dalam peta tersebut. Dan dengan menggunakan peta tersebut, maka membangun zona super aman akan menjadi hal yang tidak mustahil. Namun Mozun merasa heran, padahal isi di dalam peta tersebut tidak ternilai harganya, dan Yew bisa menggunakannya secara pribadi. Tapi mengapa ia malah menunjukkannya kepada mereka semua? Dan kemudian dijelaskanlah oleh Yew. Sebelum-sebelumnya ia sendiri tidak mau menunjukkan peta Muei, tapi setelah melalui segala rangkaian kisah dengan melawan orang-orang yang sangat kuat dan berhasil selamat karena keberuntungan, sekarang Yew sadar bahwa kekuatan seseorang itu memiliki batasan. Apalagi di saat terjadinya bentrokan besar di mana Yew berharap akan ada sekelompok orang yang bisa berdiri setara dengannya dan membantu di sisinya untuk diandalkan. Harapan besar Yew ini tertuju kepada tim Mogong dan menginginkan agar mereka bisa setara dengannya dan terus maju mundur bersamanya agar zona aman barat daya mereka bisa bertahan dari segala macam bahaya. Mozun pun tertawa dengan pernyataan maju mundur Yew. Iya, tapi tanpa bantuan Yew sudah pasti Hanmo sudah digulingkan oleh grup Huang Zheng. Dan sekarang ia jugalah yang telah mengajukan usulan besar dengan penyelesaian masalah yang tepat. Itu membuat Mozun sangat tertarik. Sedangkan masalah monster baru ataupun tanah berkabut biasanya akan muncul pada saat terjadinya lonjakan energi yang muncul secara tiba-tiba. Dan Yew akan bekerja sama dengan Pak Kepala Teknisi untuk mengamati setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi. Ada pula konflik dengan zona timur sudah tidak bisa lagi dihindari. Itu terbukti pada insiden di kota Kaige di mana Yew sekarang sudah menjadi incaran oleh orang-orang zona timur. Hal ini jugalah yang mendorong zona barat daya untuk bisa berkembang dan membuat zona mereka tidak bisa lagi diremehkan oleh orang-orang dari zona timur. Ya, Mozun pun membenarkan segala hal yang dikatakan oleh MC. Hingga akhirnya sampailah pada hasil musyawarah, di mana Mozun sebagai pimpinan grup Hanmo menyatakan bahwa ia dan semua orang yang ada di sana akan mendukung upaya Yew yang berencana untuk membangun zona super aman. Dari arah lain, Ketua Ji pun sadar bahwa selain tujuan besar yang disampaikan Yew, ia juga menunjukkan bahwa terdapat perbandingan kekuatan yang jauh di antara Mogong dan Yew, di mana tim Mogong harus segera berkembang untuk dapat membantunya. Akan tetapi masalah utamanya bagaimanakah cara untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Tindakan Yew ini sudah menunjukkan kalau ia sudah menjadi keluarga di dalam grup Hanmo. Terus, kapan kau akan menjadi keluarga dengannya? Ucap Moki sambil menggoda adiknya yang wajahnya mulai memerah. Setelah rapat yang panjang berakhir, Shin pun kemudian beralih ke sebuah atap bangunan, di mana Yew kini sudah kembali bertemu dengan Xiao Chen yang sudah selesai bersenang-senang. Di sini Yew bermaksud mengajak pria tersebut pergi untuk melihat apa-apa sajakah yang terdapat di dalam dungeon kuil surgawi, sekaligus menemui keluarga serta orang-orang yang sudah menunggunya di sana. Dan sesaat setelah masuk ke dalamnya, Xiao Chen sekali lagi dibuat terkesima oleh Yew. Karena selain teman-teman terdekat Yew serta para pelayan android yang menyambutnya, Xiao Chen juga langsung dihadapkan dengan sebuah istana pertahanan yang begitu besar dan mewah. Materialnya juga terasa sangat kokoh dari bangunan-bangunan biasa pada umumnya. Sedangkan Yew menyiratkan wajah yang begitu cerah setelah mendapatkan sambutan dari orang-orang yang sangat berharga baginya. Meskipun baru beberapa hari tidak bertemu, namun mereka semua sangat mengkhawatirkan Yew yang sebelumnya tetap tinggal di kota Kaige untuk menunaikan masalahnya. Kiki juga kayaknya makin nempel nih sama MC. Kedua orang tua yang melihat kelengketan mereka berdua langsung senyum-senyum sendiri tuh. Iya. Sang pelayan android pun menghampiri Yew sambil memberikan kunci kontrol utama dan melaporkan bahwa pembangunan istana sudah selesai dikerjakan dan tempat tersebut sudah bisa ditempati. Akhirnya Yew punya rumah sendiri nih.
Dan kemudian Weiss pun menjelaskan tata letak dari seisi istana benteng tersebut. Istana ini memiliki inti yang terdapat di area tengah dan hanya bisa dimasuki oleh Yeo seorang. Di sana juga terdapat ruang tamu, tempat tinggal, area hiburan, area perkebunan, dan area produksi persenjataan. Terdapat pula sejumlah alat pertahanan yang terdapat di sisi bagian luar dinding dan Yeo bisa dengan sesuka hati memodifikasinya. Di setiap area juga terdapat para android yang melakukan tugasnya masing-masing, sehingga membantu banyak pekerjaan maupun penjagaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua Yeo juga sudah cukup membiasakan diri tinggal di dalam kastil mewah tersebut. Bagi mereka itu bahkan lebih eksklusif daripada apartemen super mewah milik grup Hanmo. Kehidupan di sana juga jauh lebih damai bila dibandingkan dengan bumi yang sangat berbahaya. Dan setiap hari ada-ada saja tragedi yang terjadi. Karena mereka sangat senang, Yeo pun ikut senang karena pada akhirnya kerja keras yang ia lakukan selama ini akhirnya terbalaskan. Tak lama berselang, Jiawao juga muncul dan langsung menyapa MC. Sedangkan MC bertanya apakah kastil yang ia bangun memberikan dampak lain seperti rusaknya kultur atau keseimbangan ekosistem. Menurut Jiawao tidak terjadi masalah apapun, karena sepertinya kastil ini terintegrasi dengan sempurna di dunia di dalam dungeon ini. Hal ini terjadi dikarenakan Yeo juga memasukkan unsur teknologi Zerg, sehingga terciptalah bangunan yang berisikan dua macam teknologi dari dua peradaban yang berbeda. Jiawao juga menunjukkan kepada Yeo beberapa rekaman yang diambil selama beberapa hari terakhir. Di dalam ruang santai nampak terlihat Jiawao dan yang lainnya sedang menonton film animasi anak kecil. Ada pula rekaman di saat berkebun, yang dengan menggunakan teknologi canggih dari Yeo dan si Pak Teknisi, waktu panen semakin cepat dan hasilnya sangat mantap. Sedangkan si Ayah sering berada di lokasi area produksi senjata dan mesin. Ia terus mengembangkan hobinya ini dengan bantuan dari Nana. Di luar perkara tersebut, Yeo bertanya kepada Jiawao terkait dengan para pemberontak yang sebelumnya mencoba menggulingkan Jiawao dari tahtanya. Dan Jiawao pun menjawab apabila para pembelot tersebut sudah ditundukkan dan diasingkan ke lokasi yang sangat jauh, jadi mereka tak akan membuat masalah lagi. Dan kemudian setelah si kucing mempersiapkan makanan, ia pun meminta semua orang untuk pergi ke ruang makanan dan menikmati hidangan yang sudah ia buat. Ini akan menjadi makan malam pertama mereka, dengan membawa banyak orang yang tentunya makan malam ini seperti sebuah pesta untuk meresmikan rumah baru Yeo. Menyaksikan terjadinya kebahagiaan dari sebuah keluarga kecil di depannya, Xiao Chen pun terheran-heran apakah jika seseorang mempunyai kekuatan besar, ia bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan di era yang seperti ini. Meskipun benar adanya, namun pria ini sadar kalau Yeo akan menemui suatu momen yang tidak terduga nantinya. Dan kemudian makan malam pun berlangsung seperti yang seharusnya. Setelah makan malam tersebut, Yeo pun keluar untuk sekedar cari angin segar. Dan nampak terlihat sudah ada ketua Lan, Jambul, dan Jiawao yang sedang asik mengobrol. Yeo yang ikut join ke dalam obrolan mereka pun menceritakan rencana besar yang akan dia buat selanjutnya. Dan tak lain dan tak bukan, itu adalah pembangunan zona super aman yang nantinya akan menghubungkan zona barat daya dan zona keduanya alias kota Kaige. Itulah rencana besar pencetak sejarah yang membuat mereka juga amat sangat tertarik dengan bagaimana hasil akhir yang akan tercipta nantinya. Menurut ketua Lan, selain apa-apa saja yang disampaikan oleh Yeo, masih terdapat perkara lain di mana sisa-sisa orang yang terdapat di hutan belantara sebagian besar merupakan para pemberontak, yang tentunya akan sedikit sulit untuk bisa menjinakkan mereka dan menyuruh mereka untuk tinggal di zona aman yang nantinya akan dibentuk. Apalagi sekarang Wuji sudah tidak ada, dan tanpa adanya seorang pimpinan, maka hutan belantara akan berada di dalam situasi yang dilanda kekacauan dan berlomba-lomba untuk menjadi the next Wuji. Yeo juga mengerti akan hal ini, oleh karena itulah ia akan mengajak para pengungsi hutan belantara berdiskusi nantinya. Karena pembangunan zona aman tidak hanya menghancurkan kepentingan mereka saja, namun proyek ini juga akan membawa keuntungan besar untuk mereka seperti uang yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi jika mereka tetap menolak, takkan ada jalan lain selain memperlihatkan kekuatan penghancur yang Yeo punya. Dalam hal ini, Yeo juga berharap besar kepada ketua Lan dan si Jambul untuk membantu Yeo dalam sesi negosiasi tersebut, karena keduanya lebih berpengaruh dan lebih mengenal hutan belantara bila dibandingkan dengan orang-orang dari zona aman. Melihat betapa semangatnya Yeo, Jiawao malah semakin ingin pergi mengunjungi dunia manusia. Dan kemudian Yeo pun menjelaskan bahwa dunia manusia itu tidak seindah seperti yang si Pangeran Zerg ini bayangkan. Karena dunia manusia itu sangat berbahaya serta banyak misteri yang masih belum terpecahkan. Teror di mana-mana dan krisis bisa melanda kapan saja.
Sebagai perbandingan, bahkan di dunia Jabau ini terdapat bintang jatuh yang sering dikatakan mereka sebagai pengabul permintaan. Tunggu, kenapa semakin lama semakin banyak bintang-bintang jatuh? Dan di saat itulah mereka semua sadar bahwa bintang jatuh tersebut bukanlah bintang-bintang jatuh biasa. Itu adalah meteor yang jatuh dan mendarat di permukaan serta menimbulkan ledakan besar yang bisa terdengar dari arah yang jauh. Mereka yang berada di tengah-tengah makan malam tersebut pun langsung beranjak keluar untuk mengecek sebenarnya dari manakah suara ledakan tersebut berasal. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan di saat yang sama, sistem pun mendeteksi adanya invasi yang berasal dari luar angkasa. Invasi ini juga memicu sistem mengaktifkan pertahanan otomatis benteng kastil. Ya, semuanya sama seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Chen sebelumnya, bahwa tidak ada satupun tempat yang aman di dunia. Itu juga termasuk dengan dungeon yang satu ini. Namun tidak peduli siapapun yang menyerang, selama entitas mereka bisa menghancurkan kebahagiaan Yew, Yew akan menyapu bersih mereka semua.